Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan, akhwat, muslimin dan muslimat, khususnya warga Al-Jamaah wilayah Jabodetabek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini Allah masih banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan seterusnya Allah tetap menjaga dan melindungi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan tentang keputusan program wilayah Jabodetabek. Insya Allah wali dan stafnya telah menetapkan akan merenovasi Masjid At-Taqwa Cibubur yang menjadi markas wilayah Jabodetabek. Renovasi masjid ini diiringi dengan pengembangan berupa gedung 3 lantai yang berfungsi pertama untuk sistem keimarohan wilayah Jabodetabek. Yang kedua untuk fasilitas masjid, tempat ibadah mahdoh. Yang ketiga juga untuk sebagai sarana pendidikan atau rumah tahfidz. 3 fungsi gedung ini akan sangat memberikan dampak yang positif demi terciptanya, terbangunnya peradaban jamaah muslimin Hizbullah, khususnya wilayah Jabodetabek di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena memperhatikan bahwa wilayah Jabodetabek adalah wilayah yang sangat strategis secara geografis. Di samping ia menopang keberadaan pusat wilayah jamaah muslimin Hizbullah dan juga bisa menjadi tempat untuk membangun sistem keimarohan yang terpadu demi terlaksananya pembinaan umat di masa yang akan datang. Yang kedua adalah masjid. Tentu masjid ini sangat diperlukan untuk renovasi, mengingat kapasitasnya yang sangat terbatas. Wilayah Jabodetabek dengan jumlah IWAN yang semakin bertambah, maka tentu di masa yang akan datang diperlukan adanya masjid yang cukup memadai secara kapasitasnya. Yang ketiga juga rumah tahfidz. Tumbuh berkembangnya pendidikan di jamaah muslimin Hizbullah, utamanya di wilayah-wilayah yang lain, tentu menjadikan wilayah Jabodetabek tidak mau ketinggalan. Maka kita rencanakan dalam renovasi masjid ini, pengembangannya adalah membangun rumah tahfidz, agar anak-anak kita di masa yang akan datang lahir menjadi generasi yang berakhlakul karimah, berilmu, dan berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu, dalam hal ini kami mengingatkan, memotivasi, dan mengajak semuanya, marilah sama-sama kita perhatikan program besar ini demi kebaikan kita, demi kebaikan generasi kita, dan demi perkembangan jamaah muslimin Hizbullah di masa yang akan datang, khususnya wilayah Jabodetabek. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa perumpamaan harta yang kita berikan untuk di jalan Allah, maka Allah akan balas menjadi 70 kali lipat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang dibawakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasul bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mislah," rawahu Muslim. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan di surga nanti rumah semisalnya. Dalam riwayat lain, Rasul bersabda,
ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Dan sesungguhnya tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah pasar. Oleh karena itu, begitu besar fungsi masjid, maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah dengan hartanya untuk membangun masjid. Masjid dijelaskan oleh Allah fungsinya begitu jelas dalam surat An-Nur ayat yang ke-36. Yang pertama adalah untuk mengagungkan Allah. Yang kedua, masjid itu untuk mengingat Allah. Yang ketiga, masjid itu untuk mensucikan Allah. Dan orang-orang yang datang ke masjid, maka dia mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hidayah Allah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah diterangkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-37. Yang pertama adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak lalai dari mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Yang ketiga adalah orang yang ingin mensucikan diri dengan sholat beribadah kepada Allah. Yang keempat adalah orang yang berzakat. Orang-orang yang diberi kesempatan membangun masjid Allah di muka bumi ini, maka Allah akan berikan kepadanya beberapa hal. Yang pertama, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas kepada mereka apa yang ia berikan untuk membangun masjid dengan harta yang lebih baik. Kemudian Allah akan memberikan fadlah, keutamaan, kelebihan dari kebaikan-kebaikan dalam kehidupan yang lain, berupa harta, keluarga, dan kualitas keimanannya. Dan yang ketiga, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan rizkinya terhadap siapa saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan dengan dibukanya kesempatan untuk kita membangun markas wilayah Jabodetabek, di antaranya salah satunya adalah berfungsi sebagai masjid, kita semuanya mendapatkan pahala jariah, sedekah jariah dari apa yang kita berikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan rezeki kita dan senantiasa melindungi kita, dan Allah mudahkan untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.